Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Herianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai mail merge, yaitu khusus pengiriman bulk emails. Yang mana pembahasannya, yang pertama mengenai pengertian bulk email itu sendiri, lalu yang kedua personalized email, yang ketiga alat yang digunakan, yang keempat batasan, dan yang terakhir penggunaan add-on. Pengertian bulk emails. Bulk adalah jumlah yang besar. Jadi bisa kita artikan bulk emails adalah pengiriman email dalam jumlah yang banyak. Lalu kita akan belajar mengenai cara mempersonalisasi email, yaitu subjeknya, body message, dan attachment. Jadi dalam setiap kategori ini bisa kita tambahkan beberapa personalisasi. Alat yang kita gunakan bisa saja dari Microsoft Office. Ini kita harus membuatnya dari Microsoft Word terlebih dahulu dengan menggunakan template dari PowerPoint dan data emailnya dari Microsoft Excel. Dan kita juga bisa mengirimkan data-data tersebut melalui cloud. Jadi Microsoft Office ini bisa pakai software yang diinstal dalam laptop atau komputer atau dalam browser. Sedangkan alat yang digunakan lainnya, yaitu ada Thunderbird, ini dari Mozilla. Lalu ada juga penggunaan dari LibreOffice. Ini kita menggunakan LibreWriter. Namun dari LibreWriter ini kekurangannya kita hanya bisa mengirimkan email, yaitu berupa body message, atau pengiriman kita hanya sebatas pada attachment. Kita hanya bisa memilih salah satu di antara dua itu. Lalu alat yang digunakan terakhir adalah cuman browser. Ini bisa berupa Chrome, Firefox, ataupun Microsoft Edge. Batasan dari pengiriman email kalau kita menggunakan Gmail dalam email reguler, yaitu yang ekstensinya @gmail adalah 500 email dalam waktu penggunaan 24 jam. Sedangkan Google Suite, yaitu email yang biasanya dari instansi yang berbayar, itu pengirimannya bisa mencapai 2000 email dalam 24 jam. Di sini kita bisa menambahkan add-on di dalam penggunaan dari browser, yaitu menggunakan Gmail. Kita bisa menambahkan add-on di dalam Google Spreadsheet, lalu menambahkan add-on yang bernama AutoCreate. Jadi AutoCreate itu bisa kita tambahkan supaya meningkatkan kapabilitas dari Google Spreadsheet itu sendiri. Cara penggunaan AutoCreate itu kita membuat data di Google Spreadsheet terlebih dahulu. Ini di situ ada list emailnya dalam Google Spreadsheet. Lalu kita install add-on-nya untuk penggunaan pertama kali, dan yang terakhir kita menggunakan attachment yang kita buat di Google Slide terlebih dahulu. Tata cara penggunaannya silahkan masuk ke dalam email masing-masing dulu atau akun Google masing-masing, lalu buka Google Drive. Untuk pemakaian pertama, saya akan mencontohkan dari pembuatan foldernya terlebih dahulu. Jadi saya akan buat folder baru. Di sini saya contohkan beri nama foldernya pengiriman email. Lalu saya masuk ke dalam folder itu, lalu buat Google Spreadsheet. Jadi kita akan buat file Google Spreadsheet yang baru. Jadi akan terbuka tab baru. Nah, karena dalam contoh ini saya menggunakan Microsoft Edge, jadi untuk waktu loading Google Spreadsheet itu juga lebih lama sebenarnya. Jadi lebih baik pakai Chrome kalau bisa. Jadi ini saya tunggu loadingnya dulu. Dalam pembuatan list email ini, hal yang pertama kali kita harus perhatikan, kita harus buat headernya terlebih dahulu. Jadi ada nama untuk masing-masing kolom. Untuk kolom yang pertama, saya akan buatkan nama kolomnya nama. Lalu untuk kolom yang kedua, saya akan beri nama email.
Untuk contoh namanya saya akan beri nama Johan saja. Dan emailnya saya akan masukkan email saya sendiri ini. Jadi untuk contoh saya akan mengirim email ke email saya sendiri. Langkah selanjutnya kita ambil ribbon add-on, lalu ambil di situ get add-on. Dalam add-on ini kita akan mencari yang add-onnya bernama Autocrat. Dalam hal ini sudah muncul pada bagian yang pertama. Namun kalau seandainya tidak muncul, kita bisa cari dengan tulis Autocrat, lalu enter. Nah, bagian Autocrat ini adalah seperti ini gambarnya. Silakan diklik, lalu pilih install. Jadi jika kita sudah menginstal ini, kita akan diminta persetujuan untuk akses Autocrat menggunakan email ini. Jika sudah selesai, kita bisa close saja. Jika kita ingin memulai, kita bisa tekan Autocrat, lalu tambah di bagian ini. Lalu akan muncul bagian yang menunjukkan bagaimana proses penambahan Autocrat itu dengan menekan bagian new job di bagian Autocrat ini. Namun kita belum memiliki tampilan attachment, yaitu Google Slide kita. Mari kita buat terlebih dahulu. Autocratnya bisa kita close dulu, karena kita akan buat sertifikat sebagai contoh untuk attachment ya. Jangan lupa simpan Google Sheet tadi dengan merename namanya. Di sini saya buat namanya pengiriman sertifikat. Nah, jika kita balik ke Google Drive tadi, ini akan di-refresh dan ganti jadi pengiriman sertifikat. Lalu kita buat Google Slide yang baru. Di dalam Google Slide yang baru ini, kita akan membuat sertifikat yang sederhana saja dengan menggunakan tema yang ada di dalam Google Slide ini. Di sini saya ambil tema yang satu ini aja. Oke, di sini saya akan buatkan sertifikat untuk bagian personalisasi. Sebenarnya kita bisa buat di mana saja, tapi untuk kali ini saya akan buatkan di bagian bawah. Untuk bagian personalisasi ini kita akan buat tandanya menggunakan tanda kurang dari dan besar dari. Jadi kurang dari 2 kali dan besar dari 2 kali. Nah, diantaranya itu kita akan masukkan field name-nya. Field name itu adalah judul kolom yang ada di spreadsheet kita tadi, yang ada di Google Sheet. Di Google Sheet tadi saya berikan namanya nama dengan menggunakan N besar. Nama ini harus sesuai dengan yang ada di kolom. Jika seandainya namanya berupa huruf kapital semua, maka huruf kapital yang dibikin. Untuk sekarang kita sesuaikan dengan kolom yang saya buat tadi. Lalu ini tinggal dipercantik saja. Setelah selesai, jangan lupa simpan, ubah namanya.
Di sini bisa kita lihat namanya sudah terupdate. Google Slide tadi bisa kita close dan kita balik lagi ke dalam Google Sheet. Masuk ke dalam toolbar add-on, lalu ambil AutoCreate, lalu kita open. Nah, di sini kita tunggu dulu dia untuk loading. Di dalam pop-up AutoCreate ini nanti akan muncul bagian new job. Kita akan menyimpan nama ini sebagai sebuah proyek. Nah, di sini saya buatkan namanya pengiriman sertifikat saja. Lalu kita next. Nah, di sini adalah pilihan Google Slide yang kita buat tadi. Di sini akan terlihat file yang terakhir kita gunakan. Tinggal klik, lalu pilih. Biarkan dia loading dulu sampai dia bilang ini selected template-nya. Klik next. Lalu di sini akan muncul sheet yang harus kita sesuaikan. Di sini sheet kita cuma satu, yaitu sheet 1. Nah, lalu di bagian header ini akan tercocokkan secara otomatis jika namanya sama. Di sini kita bisa juga personalisasi untuk nama filenya. Kita akan mengubah Google Slide ini menjadi PDF. Di sini kita akan buatkan sertifikat dengan nama yang mau kita kirim. Di sini kita maunya Johan, artinya sertifikat dalam kurung Johan. Lalu kita ubah dengan PDF. Lalu next. Di sini adalah folder yang kita arahkan tadi. Untuk share dokumen, buat yes. Ini adalah personalisasi body message email kita. Di bagian to, kita buatkan email dengan cara buat tanda kurang dari 2 kali dan email sesuai judul kolom kita tadi dan besar dari 2 kali. Lalu di sini adalah subjeknya. Saya buat sama saja dengan nama sertifikat tadi. Sertifikat dalam kurung nama. Lalu ini body message-nya. Nah, di sini kita juga bisa personalisasi dengan nama field name yang tadi. Yang penting tinggal disesuaikan namanya dengan nama kolom yang kita buat. Nah, jika sudah selesai, kita pastikan ini semua sudah benar, lalu next. Ini untuk mengirim sesuai jadwal yang kita inginkan, tapi kita maunya instan saja. Jadi kita save. Nah, di bagian sini ada beberapa tampilannya, yaitu run job, lalu edit. Nah, untuk mengirim emailnya kita harus tekan run job. Jika kita klik, nanti akan ada kolom tambahan yang akan terisi mengenai keterangan kalau emailnya sudah terkirim beserta sertifikat. Ini prosesnya sudah selesai, bisa kita close. Di sini akan bisa kita lihat bagian preview untuk sertifikat yang kita kirim tadi. Nah, seperti ini. Ada juga keterangan waktunya. Jika kita lihat di dalam Google Drive kita sudah tertambah PDF yang baru, yaitu Google Slide yang kita tambahkan berdasarkan nama sertifikat tadi. Di sini udah terpersonalisasi sebagai nama pesertanya. Jika kita cek di Gmail, kita bisa lihat karena saya mengirim ke email itu sendiri, maka akan masuk ke dalam inbox juga sebenarnya. Tapi kalau seandainya bukan email yang untuk kita kirim tadi, bukan email kita, dia tidak masuk ke inbox.
Nah, sekarang kita cek bagian send. Nah, di sini kita lihat sendnya ada satu. Kita klik. Nah, di sini akan terlihat body message kita juga sudah terpersonalisasi. Nah, ini adalah PDF yang kita kirim tadi. Itulah langkah-langkah pengiriman mail merge dengan menggunakan bulk emails. Sekian video pembelajaran hari ini. Saya Randi Herianto. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.